bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ku memuji namamu ya Tuhan. Ku serahkan seluruh hidupku ini. Sobat yang berbahagia, jumpa lagi bersama saya Pendeta Dani Titeli dalam acara Covid 5. Kami haus akan firman Tuhan 5 menit saja. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpuji Allah Bapa kami yang ada di surga. Kami ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa karya-Mu bagi kami sehingga napas kehidupan boleh kami rasakan. Biarlah segala aktivitas tugas tanggung jawab yang akan kami kerjakan di hari ini, kami pertaruhkan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, lewat kebenaran firman-Mu, lewat Roh Kudus yang memampukan kami untuk tetap kami berkarya bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari kitab Matius pasal 8 ayatnya yang ke-26. Matius pasal 8 ayat 26 yang berkata, Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Demikian firman Tuhan. Pernahkah kita takut? Pasti dalam setiap kehidupan kita punya perasaan takut, khawatir, bimbang, takut, dan sebagainya. Pernahkah segala waktu, energi, bahkan fokus hidup kita seakan-akan tersedot habis oleh suatu masalah ataupun pergumulan yang cukup berat? Kalaupun ada masalah, apa yang saudara kita lakukan? Mau makan seakan-akan kenyang. Mau minum, mau haus seakan-akan minum, tapi semuanya tidak rasa apa-apa. Karena apa? Pergumulan yang mungkin cukup berat sehingga membuat segala sesuatu, waktu, energi, fokus hidup kita tersedot habis dengan setiap masalah dan pergumulan yang kita pikirkan. Semakin kita membicarakan masalah itu, bukannya semakin selesai, tetapi justru semakin melemahkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Jika kita cukup sering mengalami hal semacam ini, ada baiknya kita baca Alkitab hari ini dan kita cermati dengan lebih seksama. Ketika perahu yang ditumpangi Yesus dan murid-muridnya ditelan ataupun dihantam gelombang, kepanikan segera melanda dan mereka hendak melaporkannya kepada Yesus. Tujuannya jelas. Mereka berharap Yesus berbuat sesuatu untuk mengatasi angin badai itu. Andai kata saya dan persekutuan berada di perahu tersebut bersama-sama dengan Yesus, apakah yang dilakukan oleh kita pun sama dengan yang dilakukan oleh para murid? Dan menariknya, sebelum meredakan angin badai itu, Yesus terlebih dahulu mengoreksi dan menegur ketidakpercayaan para murid. Pada ayat yang ke-26 ini. Mengapa kamu takut, hai orang yang kurang percaya? Sebelum akhirnya Yesus pun menghardik angin badai itu dengan kuasanya dan danau pun menjadi tenang seketika. Inilah prinsip-prinsip yang perlu kita ingat manakala badai hidup terjadi dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, tenangkan diri dan jagalah hati agar tetap percaya. Dan yang kedua, berserulah meminta pertolongan dari Tuhan Yesus dengan keyakinan bahwa tidak ada badai kehidupan yang tidak bisa diredahkan oleh Yesus. Semuanya akan diredahkan oleh Yesus. Kalaupun perjalanan kita sampai saat ini pandemi COVID-19 yang sudah ada kurang lebih 4 bulan. Hal yang pertama yang tadi saya tekankan, jangan panik, tetap tenangkan diri, jangan bimbang, jangan ragu, jangan khawatir, walaupun itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tetap jagalah hati agar tetap percaya. Artinya, berpikirlah positif dalam setiap kehidupan. Dan hal yang kedua, berserulah dan berserulah tetap memanggil nama Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan, doa, puji-pujian, kuasa, dan sebagainya. Ingatlah, Yesus yang telah meredahkan badai hari itu masih bekerja dengan kuasa yang sama sampai hari ini dalam hidup kita semua. Adakah
Saat ini kita merasa perahu kehidupan kita sedang terombang-ambing oleh masalah yang berat. Masalah selalu datang silih berganti. 1 menit masalah terselesaikan, muncul lagi masalah yang baru. Berserulah dan minta pertolongan Tuhan. Dan tetap, jangan panik, jangan khawatir. Yesus ada dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita.